Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lenita Ruli Marbun, dan dua rekan saya, Ardiansyah dan Nuralifa Anggraini Ismijati. Kami dari kelas 11 4A12 ingin mempresentasikan perancangan sistem informasi perekrutan karyawan berbasis web. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dan melekat dari sebuah organisasi, institusi, maupun perusahaan. Pengertian sumber daya manusia adalah seseorang yang bekerja sebagai inti pada suatu organisasi, institusi, maupun perusahaan, serta sebagai aset yang dapat dilatih juga dikembangkan kemampuannya. Jika sebuah perusahaan salah dalam melakukan pemilihan karyawan, maka hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan rugi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Hal tersebut dikarenakan proses perekrutan karyawan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Sistem informasi seleksi perekrutan karyawan baru yang berjalan pada PT Bintang Jaya masih dilakukan secara manual. Proses pengumpulan data dari dokumen lamaran yang masuk diinput satu persatu oleh admin ke dalam program pengolah data. Hal tersebut menjadikan proses seleksi perekrutan karyawan memakan waktu yang tidak sedikit dan kurang efisien. Permasalahan. Sistem perekrutan karyawan pada PT Bintang Jaya masih ditangani secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memproses data-data pelamar kerja. Tidak lengkap dan juga penyimpanan data masih berupa arsip sehingga sering terjadi hilangnya data pada saat dibutuhkan. Berdasarkan dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekrutan karyawan yang sedang berjalan saat ini belum berjalan dengan baik karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengumpulan dan penyeleksian data calon karyawan. Sedangkan surat lamaran yang masuk cukup banyak dan bagian yang dilamarnya pun berbeda-beda, sehingga pihak admin HRD Human Resource Department harus menyortir kembali surat lamaran yang masuk sesuai dengan kebutuhan departemen. Dengan begitu, belum adanya sistem perekrutan karyawan yang dapat mempermudah pihak admin dalam penyeleksian karyawan baru. Deskripsi produk atau service. Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk membuat suatu sistem informasi penerimaan dan seleksi pegawai menggunakan metode aplikasi berbasis web, yang nantinya pemakai dari sistem ini adalah pegawai dan admin PT itu sendiri. Karena belum ada kegiatan perekrutan dan seleksi dilakukan oleh bagian admin, sehingga kinerja perusahaan tetap terjaga dengan baik. Karena dengan adanya SDM yang bermutu, maka peluang untuk memenangkan persaingan dengan perusahaan lainnya sangat besar. Keuntungan yang diharapkan. Berikut keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan adalah pertama dari sisi perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan proses pelayanan perekrutan karyawan. Yang kedua, dari sisi calon karyawan, memberikan gambaran umum serta kemudahan informasi apabila akan memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang pengalamannya. Project Report, metodologi penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan,
Maka kami melakukan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan cara antara lain metode pengumpulan data. Dalam memperoleh data untuk pengambilan sebuah keputusan, peneliti menggunakan satu pendekatan, yaitu metode studi pustaka atau library research. Metode ini digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang telah ada serta sebagai bahan perbandingan. Kami juga melakukan pendekatan dengan referensi buku-buku yang mengacu pada bidang yang berkaitan dengan objek penulisan. Model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem menggunakan waterfall, yaitu sebuah metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software, dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan penerimaan karyawan baru yang terjadi pada PT Bintang Jaya merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang sedang dijalankan. Tujuan dari pembahasan sistem berjalan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bentuk permasalahan yang ada pada PT Bintang Jaya. Adapun prosedur sistem berjalan pada PT Bintang Jaya sebagai berikut. Pertama, seleksi lamaran kerja. Administration, SDM, bagian departemen head HRD memasang info lowongan pekerjaan beserta persyaratan yang dibutuhkan sesuai posisi yang dilamar kepada masyarakat umum dengan batas waktu yang ditentukan. Pelamar kerja mendaftar dengan menyerahkan data-data berupa surat lamaran kerja, fotokopi ijazah terakhir, daftar riwayat hidup, surat keterangan cek kepolisian atau SKCK, dan fotokopi KTP serta pas foto. Pelamar kerja datang langsung ke kantor dan dimasukkan ke box khusus lamaran kerja. Selanjutnya berkas akan diserahkan ke HRD untuk diseleksi. Berkas seleksi yang lulus kriteria administrasi diserahkan kepada staf admin untuk diarsipkan. Kemudian staf admin mengirimkan pesan singkat kepada pelamar kerja yang lulus administrasi berisikan jadwal dan tempat untuk tes. Yang kedua, psikotes dan tes akademis. HRD memberikan soal ujian tertulis kepada pelamar kerja. Pelamar kerja menjawab soal-soal yang diberikan di lembar jawaban tertulis. HRD yang telah menilai hasil jawaban kemudian membuat list lulusan tes akademik dan psikologis untuk dilaporkan dan diserahkan kepada staf admin agar diarsipkan. Lalu kemudian staf admin mengirimkan pesan SMS kepada pelamar kerja yang lulus, di mana berisi jadwal dan tempat tes selanjutnya. Yang ketiga, tes wawancara. Pelamar kerja mengikuti tes wawancara sebagai tahapan selanjutnya. Tes ini dilakukan oleh HRD di dalam ruangan. Selanjutnya, HRD akan menilai dan menentukan pelamar kerja yang lulus wawancara dipilih yang terbaik. Pada tahap ini, HRD membuat dan menyerahkan daftar kelulusan wawancara untuk diserahkan dan kemudian diarsipkan oleh staf admin. Kemudian staf admin mengirimkan pesan SMS kepada pelamar kerja yang lulus, di mana pesan SMS ini berisikan jadwal dan tempat untuk kontrak kerja. Yang keempat, pengumuman penerimaan karyawan.
HRD menyerahkan surat keputusan yang berisikan kontrak kerja dan penempatan kerja kepada karyawan. Karyawan menyetujui keputusan tersebut, kemudian diserahkan kepada staf admin untuk diarsipkan. Staf admin membuat laporan penerimaan karyawan untuk diserahkan kepada direktur utama. Berikut ini adalah tampilan use case-nya. Di sini kami menggunakan 4 aktor, yaitu pelamar kerja, HRD, direktur, dan staf admin. Aktor pertama, pelamar kerja. Kegiatan yang dapat dilakukan pelamar kerja yaitu pertama, login. Sebelum login, si pelamar kerja harus mendaftar akun terlebih dahulu. Setelah selesai mendaftar akun, si pelamar kerja dapat login kembali menggunakan akun yang telah didaftarkan. Selanjutnya, setelah login, si pelamar kerja bisa langsung melengkapi biodata, melihat jadwal tes, melaksanakan tes, dan melihat pengumuman. Setelah semuanya selesai, si pelamar bisa langsung logout. Yang kedua, aktor HRD. Kegiatan yang dapat dilakukan HRD yaitu pertama, login. Setelah login, HRD akan mengatur jadwal tes, mengunggah soal tes, menginput nilai tes, dan mengunggah pengumuman. Setelah semuanya selesai, HRD bisa langsung logout. Yang ketiga, aktor direktur. Kegiatan yang dapat dilakukan direktur yaitu pertama, login. Setelah login, direktur melihat laporan hasil seleksi dan memantau proses perekrutan. Setelah semuanya selesai, direktur bisa langsung logout. Aktor yang terakhir yaitu staf admin. Kegiatan yang dapat dilakukan staf admin yaitu pertama, login. Setelah login, staf admin bisa mengelola data pelamar dan mengirim informasi ke pelamar. Setelah semuanya selesai, staf admin bisa langsung logout. Activity diagram seleksi lamaran. Di sini kami menggunakan 2 aktor, yaitu pelamar kerja dan staf admin. Kegiatan pertama kali yang dilakukan pelamar kerja yaitu membuat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, staf admin akan menerima lamaran pekerjaan, menyeleksi berkas lamaran, dan mengumumkan hasil seleksi lamaran. Kemudian, pelamar kerja akan menerima hasil seleksi. Activity diagram psikotes dan tes akademis. Di sini kami juga menggunakan 2 aktor, yaitu pelamar kerja dan HRD. Kegiatan pertama kali yang dilakukan HRD yaitu memberikan soal psikotes dan tes akademik. Selanjutnya, pelamar kerja bisa mengerjakan soal tes. Kemudian HRD akan menilai jawaban tes dan membuat pengumuman tes. Lalu pelamar kerja akan menerima hasil pengumuman. Activity diagram tes wawancara. Di sini kami juga menggunakan 2 aktor, yaitu pelamar kerja dan HRD. Kegiatan pertama kali yang dilakukan HRD adalah memberi pertanyaan. Kemudian pelamar kerja akan menjawab pertanyaan wawancara. Lalu HRD akan menilai hasil wawancara dan memberikan pengumuman hasil wawancara. Selanjutnya, pelamar kerja akan menerima pengumuman hasil wawancara. Berikut ini adalah tampilan activity diagram pengumuman penerimaan karyawan. Di sini kami menggunakan 4 aktor, yaitu HRD, pelamar kerja, staf admin, dan direktur.
Kegiatan pertama kali yang dilakukan HRD adalah menyerahkan surat kontrak dan penempatan kerja. Kemudian pelamar kerja akan menerima surat kontrak dan penempatan kerja, menyetujui surat kontrak dan penempatan kerja, serta menyerahkan surat kontrak dan penempatan kerja. Kemudian staf admin akan menerima surat kontrak dan penempatan kerja, mengarsipkan surat keputusan, dan membuat laporan penerimaan karyawan. Lalu direktur akan menerima laporan penerimaan karyawan. Analisa kebutuhan sistem. Dalam laporan ini, kami menjelaskan mengenai penggunaan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang akan dimakalahgunakan dalam sistem tersebut. A. Spesifikasi hardware. Spesifikasi perangkat keras yang kami gunakan adalah: pertama, sistem operasi kami menggunakan Windows 7. Yang kedua, prosesor kami menggunakan AMD E1 2100 APU 1.00 GHz. Yang ketiga, RAM kami menggunakan 2 GB. Yang keempat, hard disk kami menggunakan 500 GB. Yang kelima, mouse kami menggunakan mouse standar. B. Spesifikasi software. Spesifikasi perangkat lunak yang kami gunakan adalah: pertama, text editor kami menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua, web server kami menggunakan XAMPP versi 3.2.4. Yang ketiga, database kami menggunakan MySQL. Yang keempat, database toolsnya kami menggunakan PHP-MyAdmin. Yang kelima, bahasa pemrograman kami menggunakan PHP. C. Spesifikasi software pendukung. Spesifikasi perangkat lunak pendukung yang kami gunakan adalah: pertama, basis data. Kami di sini menggunakan Microsoft Office Visio. Kedua, browser. Kami di sini menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Analisa kebutuhan pengguna. Nantinya pengguna dari sistem perekrutan karyawan ini dapat dibedakan menjadi 3 pengguna, yaitu: pertama, admin, yakni pihak yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem informasi perekrutan karyawan, diantaranya dalam pembuatan akun, menambah dan menghapus akun, ataupun mengedit lowongan pekerjaan sampai dengan mengelola hasil pengumuman seleksi. Yang kedua, user ialah seseorang yang belum mendaftar sebagai anggota. Yang ketiga, pelamar adalah user umum yang sudah mendaftar atau mempunyai akun dan menjadi pelamar kerja. Berikut ini adalah tampilan desain sistem ERD-nya. Seperti yang tertera di slide, di sini ada file, user, pelamar, admin, lowongan, lowongan rinci, dan hitung, di mana masing-masing punya role sendiri untuk alurnya. Admin akan mengatur lowongan apa yang akan ada di website yang nantinya bisa diakses oleh user-user yang daftar di website kita tersebut. Ketika user sudah siap untuk melamar lowongan, dia akan berubah statusnya menjadi pelamar kerja, di mana si pelamar kerja harus mengupload data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria lowongan yang akan dia lamar, di mana kriteria tersebut dapat dilihat di lowongan rinci. Setelah user mengupload file yang diperlukan, di lowongan admin akan melihat lowongan tersebut siapa saja yang sudah mengapply dan mengumumkannya di atribut hitung. Berikut ini adalah tampilan desain sistem LRS-nya.
Desain LRS-nya hampir sama seperti desain ERD-nya, di mana kita ngumumin semua yang ada ID-nya seperti ID lowongan. ID lowongan ada di lowongan, dan lowongan ini berhubungan dengan pelamar dan lowongan rinci. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nur Alifah. Spesifikasi file dan struktur kode. Perancangan basis data merupakan langkah yang digunakan untuk membantu mempermudah dalam pembuatan sebuah sistem informasi. Di antaranya yaitu spesifikasi file. Perancangan basis data merupakan langkah yang digunakan untuk membantu mempermudah dalam pembuatan sebuah sistem informasi. Di antaranya yaitu spesifikasi file. Nama filenya yaitu file, akronimnya file, fungsinya tempat menyimpan data file, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media, hard disk, panjang recordnya 211 karakter, kunci file, ID file, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID file, nama fieldnya ID_file, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen data nama file, nama fieldnya nama _file, tipenya varchar, size-nya 100. Nomor 3, elemen data file, nama fieldnya file, tipenya varchar, size-nya 100. Selanjutnya spesifikasi file user. Nama filenya user, akronim user, fungsinya tempat menyimpan kelengkapan data user, tipe filenya file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 716 karakter, kunci file, ID user, software MySQL. Nomor 1, elemen data ID user, nama fieldnya ID_user, tipenya integer, size 11, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data nama lengkap, nama fieldnya nama underscore lengkap, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 3, elemen data username, nama fieldnya username, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 4, elemen data password, nama fieldnya password, tipenya varchar, size-nya 100. Nomor 5, elemen data alamat, nama fieldnya alamat, tipenya varchar, size-nya 200. Nomor 6, elemen data tempat lahir, nama fieldnya tempat underscore lahir, tipenya varchar, size-nya 50. Nomor 7, elemen data tanggal lahir, nama fieldnya tanggal underscore lahir, tipenya date. Nomor 8, elemen data nomor underscore HP, nama fieldnya nomor underscore HP, tipenya varchar, size-nya 15. Nomor 9, elemen data email, nama fieldnya email, tipenya varchar, size-nya 50. Nomor 10, elemen data pendidikan, nama fieldnya pendidikan, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 11, elemen data file underscore CV, nama fieldnya file underscore CV, tipenya varchar, size-nya 50. Yang terakhir nomor 12, elemen data foto, nama fieldnya foto, tipenya varchar, size-nya 150. Selanjutnya ada spesifikasi file pelamar. Nama filenya pelamar, akronimnya pelamar, fungsinya tempat menyimpan data pengumuman rinci, tipe filenya yaitu file master, organisasi file indeks sekuensial, akses filenya random, media hard disk, panjang record 273 karakter, kunci filenya ID lamaran, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen data ID lamaran, nama fieldnya ID_ lamaran, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen data ID user, nama fieldnya ID_user, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 3, elemen data ID lowongan, nama fieldnya ID_lowongan, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 4,
elemen data kriteria, nama fieldnya kriteria, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 5, elemen data nilai, nama fieldnya nilai, tipenya varchar, size-nya 10. Nomor 6, elemen data file, nama fieldnya file, tipenya varchar, size-nya 200. Selanjutnya ada spesifikasi file admin. Nama filenya yaitu admin, akronimnya admin, fungsinya tempat menyimpan data pelamar user. Tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang record 171 karakter, kunci filenya ID admin, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen datanya ID admin, nama fieldnya ID_admin, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen datanya nama admin, nama fieldnya nama_admin, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 3, elemen data username, nama fieldnya username, tipenya varchar, size-nya 30. Yang terakhir, nomor 4, elemen data password, nama fieldnya password, tipenya varchar, size-nya 100. Di sini ada spesifikasi file lowongan. Nama filenya yaitu lowongan, akronimnya penerimaan, fungsinya tempat menyimpan data lowongan, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang record 87 karakter, kunci filenya ID lowongan, softwarenya MySQL. Nomor 1, elemen data ID lowongan, nama fieldnya ID_lowongan, tipenya integer, size-nya 11, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data lowongan, nama fieldnya lowongan, tipenya varchar, size-nya 50. Nomor 3, elemen datanya kuota, nama fieldnya kuota, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 4, elemen data status, nama fieldnya status, tipenya tiny integer, size-nya 4. Nomor 5, elemen data pengumuman, nama fieldnya ID_pengumuman, tipenya integer, size-nya 11. Selanjutnya ada spesifikasi file lowongan rinci. Nama filenya yaitu lowongan rinci, akronimnya lowongan rinci, fungsinya rincian, tipe filenya file master, organisasi file indeks sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang record 71 karakter, kunci filenya ID lowongan rinci, software MySQL. Nomor 1, elemen data ID lowongan rinci, nama fieldnya ID_lowongan_rinci, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen data ID lowongan, nama fieldnya ID_lowongan, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 3, elemen data kriteria, nama fieldnya kriteria, tipenya varchar, size-nya 30. Nomor 4, elemen data bobot, nama fieldnya bobot, tipenya varchar, size-nya 11. Nomor 5, elemen data status nilai, nama fieldnya status_nilai, tipenya tiny integer, size-nya 4. Nomor 6, elemen data status upload, nama fieldnya status_upload, tipenya tiny integer, size-nya 4. Selanjutnya, spesifikasi file hitung. Nama file yaitu hitung, akronimnya hitung, fungsinya tempat menghitung nilai, tipe file yaitu file master, organisasi file indeks sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang record 33 karakter, kunci file ID hitung, software MySQL. Nomor 1, elemen data ID hitung, nama fieldnya ID_hitung, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Nomor 2, elemen data ID user, nama fieldnya ID_user, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 3, elemen data ID lowongan, nama fieldnya ID_lowongan, tipenya integer, size-nya 11. Nomor 4, elemen data vektor S,
nama fieldnya vector underscore s, tipenya float. Nomor 5, elemen data vektor v, nama fieldnya vector underscore v, tipenya float. Desain antarmuka. Rancangan user interface. Adapun user interface yang akan dibuat berupa beranda atau halaman awal website, halaman pelamar kerja yang sudah melakukan registrasi via online, dan halaman admin website, yaitu tampilan home. Yaitu menu utama adalah bagian dari aplikasi yang pertama kali muncul dengan tampilan di bawah ini. Ini adalah tampilan pada menu home, yaitu terdapat untuk pilihan register dan juga login. Selanjutnya di sini ada tampilan register user, yaitu pengguna sebelum melakukan login terlebih dahulu harus melakukan register. Pada menu tampilan register di sini bisa terdapat kolom untuk mengisi nama lengkap, email, username, password. Setelah itu bisa memilih tombol register. Selanjutnya tampilan login user, yaitu pengguna yang sudah melakukan register dapat mengisikan username dan password untuk login. Pada menu login user di sini terdapat kolom untuk mengisi username, password. Setelah itu bisa memilih tombol login. Pada tampilan profil user, pengguna yang sudah registrasi dan login dapat mengisi biodata, resume, serta melamar pekerjaan yang diinginkan. Pada menu profil user di sini dapat melampirkan foto, mengisikan nama lengkap, mengisi alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, email, pendidikan, dan juga melampirkan CV. Setelah itu dapat memilih tombol simpan dan juga cetak kartu. Selanjutnya tampilan form download user, yaitu halaman form download berisikan file spesifikasi atau kriteria pelamar maupun formulir ujian tes PT Bintang Jaya yang dapat diunduh pelamar guna memenuhi persyaratan rekrutmen PT tersebut. Pada menu download di user di sini dapat mendownload file-file yang tertera di sini dan juga ada pencarian. Selanjutnya tampilan form daftar penerimaan user, yaitu halaman daftar penerimaan karyawan merupakan halaman yang digunakan oleh user untuk melihat kuota dan lowongan yang ada, dan di bagian detail digunakan untuk melamar dari pekerjaan yang dipilih dengan melampirkan berkas data pribadi dan jawaban dari formulir ujian tes. Pada menu tampilan daftar penerimaan user di sini terdapat nomor penerimaan, kuota, dan detail, dan juga ada kolom pencarian. Selanjutnya ada tampilan pengumuman user, yaitu halaman pengumuman merupakan halaman yang digunakan oleh user untuk melihat hasil dari seleksi masuk PT Bintang Jaya. Pada halaman pengumuman akan menampilkan daftar nama calon karyawan yang diterima. Untuk calon yang sudah mendaftar dan dinyatakan gagal tidak akan ditampilkan pada menu pengumuman. Pada menu pengumuman user di sini terdapat kolom penerimaan, pencarian lowongan, dan juga bisa memilih tombol pilih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Ardiansyah. Tampilan login admin. Pada halaman ini, admin mengisi password untuk sign-in, dan ini tampilannya. Tampilan dashboard admin. Halaman utama. Dashboard admin merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk mengolah data masuk. Administrator yang sudah melakukan login dapat melihara daftar user yang telah mendaftar, melihat biodata dan resume pelamar. Administrator
pun dapat menambahkan lowongan pekerjaan ataupun menghapus lowongan pekerjaan yang sedang ditayangkan di halaman karir. Dan ini tampilannya. Desain antarmuka, tampilan data pelamar admin. Pada halaman data pelamar merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk melihat berkas data pelamar, jawaban formulir ujian tes yang sudah dilampirkan oleh user atau pelamar. Di halaman ini pun admin dapat menilai ujian tes dari pelamar atau user yang melamar pekerjaan tersebut. Berikut ini adalah tampilan dari data pelamar. Di sini terdiri dari nama lengkap dan rincian nilainya. Tampilan data penerimaan admin. Halaman data penerimaan merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk menambah lowongan pekerjaan dengan kriteria dan juga dapat menambah data berkas yang harus dilampirkan oleh user. Dan ini tampilannya. Tampilan data users admin. Pada halaman data users ini merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk melihat data user yang sudah mendaftar pada lowongan yang ada dan juga dapat melihat berkas CV yang sudah diupload oleh user. Berikut ini adalah tampilan dari data user. Di sini terdiri dari nama lengkap, pendidikan, nomor HP, email, dan juga ada detail. Tampilan kelola file admin. Halaman kelola file berisikan file spesifikasi pelamar maupun formulir ujian tes PT Bintang Jaya yang dapat diunduh user atau pelamar guna memenuhi persyaratan rekrutmen PT tersebut. Dan ini tampilannya. Tampilan perhitungan admin. Halaman perhitungan ini digunakan sebagai perhitungan dan menentukan pelamar yang akan diterima dengan menggunakan nilai tes. Dan ini adalah tampilannya. Tampilan laporan penerimaan karyawan admin. Halaman laporan penerimaan karyawan ini digunakan sebagai laporan yang melampirkan data-data pelamar yang diterima sebagai karyawan di PT tersebut. Dan ini tampilannya. Struktur navigasi user dan admin. Yang sebelah kiri struktur navigasi user, yang sebelah kanan struktur navigasi admin. Desain networking. Di sini ada internet, pelamar, printer, komputer admin, server, dan DB perekrutan. Pengujian black box. Proses pengujian sistem informasi dibutuhkan untuk memastikan setiap fungsi yang tersedia dalam aplikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga hasil yang dikeluarkan dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing yang sering dipandang para tester sebagai perangkat lunak seperti layaknya sebuah kotak hitam. Perangkat lunak tersebut akan dieksekusi, kemudian berusaha dites apakah telah memenuhi kebutuhan pengguna yang didefinisikan pada saat awal tanpa harus membongkar listing programnya. Yang selanjutnya pemeliharaan. Setelah tahap implementasi, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Untuk merawat sistem ini, pengembangan membackup database dari sistem agar jika terjadi permasalahan mengenai web akan mudah diatasi. Selain itu, pihak pengembangan juga memberikan garansi dan jaminan kepada pihak PT mengenai sistem informasi sistem perusahaan yang sudah dibuat agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Black box testing from pendaftaran. Table black box testing from login. Di sini ada nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Black box testing from user. Table black box testing from
dashboard. Di sini ada nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulisan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai penulisan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, penulisan membuat perancangan sistem ulasan guna mempermudah proses perekrutan karyawan dan mengurangi interaksi secara langsung. Yang kedua, perancangan program perekrutan karyawan berbasis web ini dapat dijadikan bahan acuan guna pembangunan aplikasi di kemudian hari. Yang selanjutnya, saran. Adapun saran yang penulisan berikut dalam pengembangan web perekrutan karyawan ini agar dapat lebih efektif dan efisien di antaranya. Yang pertama, untuk keamanan data diperlukan adanya backup data secara rutin supaya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan data akibat kelalaian manusia. Yang kedua, diperlakukannya adanya pengembangan website yang lebih baik dan kedepannya agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Yang ketiga, jika terdapat kekurangan pada perancangan program perekrutan karyawan berbasis web ini, hendaknya dicatat oleh user ataupun yang bersangkutan dengan program ini. Hal ini ditunjukkan untuk perbaikan program agar lebih sempurna. Dan ini adalah daftar pusaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.